Keterangan Badan Pengawas Pemilu terhadap perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, dengan hormat bersama ini Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Herwin Malonda, dan Loli Suhenti sebagai Ketua dan anggota Bawaslu, pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan. Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Sebagai berikut. Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok permohonan pemohon aku, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 /PU 8 angka Romawi /2010 halaman 111 sampai dengan 112 yang menyatakan dianggap dibacakan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagian telah diubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenan Bawaslu dalam memberikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan hasil pemilu. Halaman 16 sampai 21. 1. Bahwa terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 061-PM-01-00-3-2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1.1. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai hasil pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 58/HK/1/01/2024 perihal imbauan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum perihal imbauan nomor 779/PM.00/11/2023 tertanggal 1 November 2023 dan Surat Ketua Bawaslu perihal imbauan nomor 810/PM.00/1/11/2023 tertanggal 12 November. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui Surat Ketua Bawaslu perihal Instruksi nomor 7 tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran pemilu terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota Badan Perusahaan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023.
dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota BPD dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa pada setiap desa di wilayah kabupaten kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya dianggap dibacakan. 5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat imbauan nomor 5/PM.00-K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 38/PM.00-K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah baik di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, pegawai tidak tetap, pegawai honorer, PPNPN, staf khusus dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPD. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009/LP/PP/RI/00.00/11 angka Romawi 2023 pada tanggal 20 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900/PP.00-K1/11/2023 perihal pemberitaan status laporan tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 010/LP/PP/RI/00.0011 angka Romawi 2023 pada tanggal 21 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 924 tahun 2023 perihal pemerintahan status laporan tertanggal 24 November 2023 kepada pelapor. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan putusan MK nomor 90/PU 21 angka Romawi /2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menyampaikan surat nomor 724/HK K1/10/2023 perihal permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 dan nomor 28P/HUM/2023 dan putusan MK nomor 90/PUU 21 angka Romawi 2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui surat nomor 1294/PL.01/4SD/05/2023 perihal penjelasan tindak lanjut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam perkara nomor 135 PKE DKPP /12 angka Romawi 2023 sebagai pihak terkait dan perkara nomor 136 PKE DKPP /12 angka Romawi 2023 Ketua dan anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penang Pelanggaran sebagai pihak terkait, perkara nomor 137 PKE 2023 sebagai pihak terkait, perkara nomor 141 PKE 2023 sebagai pihak terkait yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh anggota KPU RI sekarang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan pokok pertimbangan dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka calon presiden wakil presiden nomor urut 2 dengan laporan nomor 001/LP/PP/RI/00.0011 angka Romawi 2023 tanggal 8 November 2023 Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan nomor 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor
tahun 2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 3. Bahwa berkenan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif dengan nomor 002/2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 4. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan kegiatan silaturahmi nasional Desa tahun 2023 di Gelora Bung Karno, yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat rekomendasi nomor 3 tahun 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam temuan nomor 001/2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat laporan nomor 013/2023 yang pada pokoknya melaporkan kegiatan silaturahmi nasional desa tahun 2023 menuju Indonesia Maju. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan nomor surat nomor 940/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 27 November 2023 kepada pelapor. 6. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu Raka Buming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 yang dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI nomor 2 tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 003/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 8. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitaan status laporan dengan nomor 2/2024 tanggal 3 Januari terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan kesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Desember 2023 kepada pelapor. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu pada pokoknya disampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 790/2023 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 6 November yang pada pokoknya memberikan kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 9. Bahwa keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Raka Buming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya Sentra Gakumdu berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. 10. Bahwa terkait dengan temuan peristiwa pembagian susu oleh Gibran Raka Buming Raka Cawapres nomor urut 02 bahwa kemudian pada akhir proses penanganan berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta nomor 2
2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 03 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 11 bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 dan atas nama Gibran Rakabuming yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas Kelurahan Desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming nomor urut 2, dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. 7 terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia bahwa pada 19 Desember 2023 berikut penjelasan Bawaslu bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan nomor 041 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan laporan nomor 048 terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia pada Selasa 19 Desember 2023 dengan acara mengukuhkan peran APSI dalam mendorong regulasi perlindungan dan pemberdayaan perdagangan pasar guna mempertahankan ekstensi dan daya saing masyarakat yang diselenggarakan di Hotel MJ Setos, Jalan Inspeksi Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 dan 048 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam kajian awal dugaan laporan pemilu dengan dugaan pelanggaran pemilu, laporan tersebut tidak akan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa dan bukti-bukti bahwa menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu secara material sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberian status laporan nomor 1066 2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberitahuan status laporan dengan nomor 2 2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar dan selanjutnya pencermatan tersebut dicatat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 0133 2023 tanggal 22 Desember diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan dikarenakan kegiatan APSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutandis pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud. 9. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kegiatan Cawapres pasangan calon umum nomor urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako yang pada pokoknya disimpulkan laporan dengan nomor registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan penuntutan status laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. 1. Bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 garis miring PP 00.01 garis miring K.KN garis miring 03 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 bahwa terdapat laporan nomor 043/2023 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 1071/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor. 3. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024. Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diduga tidak netral karena menjemput calon Presiden Prabowo Subianto. Pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak terbukti. 5. Bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan
Jalan SMK Batu Bulan dan Balai Budaya Desa Batu Bulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan, CQ, Inspektorat Kota Medan, melalui surat nomor 046/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024. 2. Bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan, terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam surat nomor 046 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan dalil pengerahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keterlibatan aparatur negara. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Bawaslu melalui surat nomor 251 perihal surat nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan nomor 001 tanggal 29 Juli 2022. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu melalui surat nomor 27/2024 perihal pemberitaan status laporan nomor 004 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu mengintegrasikan anggota TNI aktif dalam acara tahapan pemilu tahun 2024 dengan surat Ketua Bawaslu nomor 5/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Panglima Tentara Nasional Indonesia kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dihadiri oleh pejabat negara Airlangga Hartarto dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pasal 523 Jungto pasal 280 huruf J Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan dan dilakukan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan pelanggaran Dr. Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanye dukungan terhadap paslon 02 selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan nomor 241 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara beredar rekaman di medsos mengarahkan untuk menangkan kampanye paslon 02. Bawaslu melalui surat nomor 74/2024 perihal pemberitahuan status laporan 020 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar Prabowo Gibran dengan laporan nomor 032/2024 selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat nomor 95/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Januari 2024. Kementerian Pertahanan dengan surat nomor B-355-HMS.03.00 Rumas perihal penjelasan akun medsos Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari telah dilakukan perbaikan dan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administraturnya. 8. Bahwa berkenaan dengan temuan nomor 002/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian door prize kepada peserta pemilu melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang oleh peserta kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf J Jungto pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan nomor 410/2024
tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye pemilu pada saat belusukan oleh Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK. Pada pokoknya tidak ada bedah rumah. Kemudian keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan Kepala Desa. 1. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan di Polres Ngawi. 2. Bahwa tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan dan atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara nomor 83/B/2024/PN SDA tanggal 26 Februari 2024. 3. Hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa 12 orang kepala desa di Kecamatan Bunduran, Kabupaten Sidoarjo yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan cara membuat rekaman video yang mengarah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagian masuk pasal 29 huruf B Yungto pasal 30 Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan surat nomor 193/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 14 Maret 2024 formulir model B18 pemberian status laporan tanggal 14 Maret kepada pelapor. Hasil tindak lanjut berkenaan temuan Bawaslu Kabupaten Tulung Agung dengan register nomor 001/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, ketentuan pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa aktif di Desa Keradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut, Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwas Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar. Berdasarkan hasil kajian, temuan yang telah diregistrasi memenuhi syarat form material namun tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor surat Bawaslu Kabupaten Tulung Agung nomor 027 tahun 2024 perihal pemberitahuan status temuan tanggal 24 Februari 2024 dan formulir model B18 pemberitahuan status temuan atau laporan tanggal 23 Februari 2024. 5. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024 melalui berita acara Sentra Gakumdu Kabupaten Temanggung terhadap temuan nomor 001/2024 yang pada pokoknya penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. 1. Bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan bantuan sosial beras, Bawaslu menyampaikan surat nomor 150/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 2 Februari 2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formulir dan material. 2. Bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan memenuhi syarat formulir namun tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan surat nomor 4128.1/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada pelapor. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bawaslu yang diduga sangat kental dengan unsur politik dan berpengaruh kepada netralitas Bawaslu, berikut penjelasan Bawaslu.
1.1 bahwa tunjangan kinerja sebagai peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PKBKN nomor 20 tahun 2011) adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Bahwa Bawaslu melakukan proses penyelesaian tukin Bawaslu kepada Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait lainnya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. 1.3 bahwa proses pengusulan tukin Bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi RB Bawaslu tahun 2020 sebagaimana surat Kemenpan RB nomor B/26-M.RB.06 2021 perihal hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021 sebesar 67,99% sudah memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%, sehingga Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2021 mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan nomor 0194/2021 perihal usulan penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kerja Bawaslu kepada Kemenpan RB. 1.4 bahwa surat pengusulan penyelesaian tukin Bawaslu tahun 2021 mendapat respon dari Kemenpan RB dengan tanggapan adanya moratorium penyesuaian tukin dikarenakan situasi pandemi COVID-19 dan dapat diusulkan kembali pada tahun 2022 saat COVID tertangani. Bahwa pada bulan Februari 2022 Bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyelesaian tukin kepada Kemenpan RB dengan surat nomor 0334/2022 yang mana juga pada tanggal 7 Maret 2022 terhadap hasil nilai evaluasi RB Bawaslu tahun 2021 berdasarkan surat Kemenpan RB B/33/2022 perihal hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2021 per tanggal 7 Maret 2022 sebesar 68,60. Memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 mendapat surat Bawaslan balasan usulan penyesuaian tukin Bawaslu melalui surat nomor R/17/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Bawaslu hanya sebesar 40% belum mencapai batas minimal sebesar 70%. Bahwa Bawaslu melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai hasil evaluasi RB dan penyederhanaan birokrasi Bawaslu sudah mencapai 97,5% dan pada bulan Oktober 2022 Kemenpan RB menyampaikan surat melalui surat nomor 38/2022 perihal tanggapan atas permohonan penyelesaian tukin tertanggal 11 Oktober 2022 bahwa dilakukan moratorium penyelesaian tukin sampai tahun 2024 dan kondisi keuangan negara memungkinkan atau kondisi keuangan negara memungkinkan. 1.7 bahwa Kemenpan RB telah mengajukan izin prinsip penyelesaian tukin Bawaslu kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana surat Kemenpan RB nomor 7 tahun 2023 perihal penyampaian proses penyelesaian tukin tertanggal 11 Januari 2023. Lebih lanjut Bawaslu telah mengirimkan data dan informasi untuk proposal terkait dengan pengusulan penyelesaian tukin bagi pegawai di lingkungan kerja Bawaslu serta dilakukan ekspose oleh Direktorat Jenderal Anggaran HPP Kementerian Keuangan dan telah dimuat dalam berita acara kesepakatan dalam rangka penyelesaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu nomor BA 18/AG.9/2023 tanggal 1 Agustus 2023. 1.8 bahwa dalam realisasi peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan Kemenpan RB kepada Kemenpan RB dan Kemenkumham pada akhir bulan November dan Desember sebagaimana surat undangan Bawaslu nomor 635/2023 tanggal 29 November 2003 dan surat undangan Kemenkumham nomor PPE.PP.02.03/2272 tanggal 28 November 2023. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003 Bawaslu mengirimkan surat pengantar persetujuan paraf naskah rancangan peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia. 1.10 bahwa peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu tertanggal 12 Februari 2024. Keterangan terhadap dalil permohonan manipulasi DPT. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 112 tahun 2024. Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui surat nomor 252
perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan status laporan nomor 112 tidak dapat register dengan alasan tidak memenuhi syarat material, bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 001 tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutus dalam putusan nomor 001 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterangan terhadap dalil permohonan pemohon, surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. 1. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu kasus Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada tanggal 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor 001 2024 tertanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu. 2. Berkenaan dengan data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur di mana terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos, serta terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman suara-suara telah ditindaklanjuti melalui surat nomor 012 2024 perihal rekomendasi pelanggaran administratif pemilu tertanggal 13 Februari 2023 melalui surat Ketua Bawaslu nomor 200 tanggal 14 Februari kepada Ketua KPU RI. Selanjutnya, surat Ketua Bawaslu nomor 293 2024 perihal rekomendasi tanggal 1 Maret 2024 bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut terkait tindak pidana pemilu terkait pasal 544 Undang-Undang Pemilu Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan berdasarkan petikan putusan nomor 185/PIT.SUS 2024 PN Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan terpidana 6 orang anggota Panwas Kuala Lumpur dan 1 orang mantan anggota Panwas Kuala Lumpur. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 terjadi di A. TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, di mana surat suara pasangan calon nomor 1 tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan C hasil salinan PPWP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus adalah 9 suara. C hasil salinan PPWP TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. 2. Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di halaman info pemilu, perolehan pasangan calon nomor urut nomor 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus yang tertera dalam hasil pemindaian hasil C hasil PPWP adalah 9 suara. 3. Bahwa berdasarkan C hasil PWPP, sebagian maksud pada poin 1 dan hasil pindai C hasil PWP, sebagian maksud pada poin 2, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak menandatangani C hasil PWP. C hasil PWP TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus dan info pemilu berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu tidak terdapat terjadi kejadian pengurangan suara. B. TPS 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen di mana suara pasangan calon nomor 1 tertulis 38 surat suara sah, namun dalam C penulisan dalam penghitungan di KPU terinput 28 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info pemilu link http://pemilu2024.kpu.go.id perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang tertera dalam hasil pindai C hasil PPWP adalah 38 suara. 2. Bahwa berdasarkan hasil pindai C hasil PPWP sebagai dimaksud dalam poin 1, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani hasil C hasil PPWP. 4. Bahwa berkaitan dengan politik uang, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. 4.1. Bahwa dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara DPT yang tidak digunakan, yang diduga untuk menyiasati suara yang hangus dimanipulasi
Untuk salah satu pasangan calon di TPS 029 Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu nomor 002/2024 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. A. Jumlah DPT pada TPS 029 Desa Karanggintung, RT 005, RW 006, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Kota Cilacap sebanyak 215 pemilih, terdiri dari 108 pemilih laki-laki dan 107 pemilih perempuan. Jumlah surat suara presiden yang tersedia adalah 220. Jumlah surat suara DPD yang tersedia adalah 240. Jumlah surat suara DPR yang tersedia adalah 220. Jumlah surat DPRD provinsi sebanyak 219 dan jumlah surat DPRD Kabupaten Kota sebanyak 219 setiap jenis pemilu. Sehingga sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. B. Proses pemungutan suara pada TPS 029 Desa Karanggintung, Kota Cilacap selesai pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Total surat suara yang digunakan sebanyak 149 surat suara dan surat suara DPK sebanyak 2 surat suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hasil hak pilihnya. Presiden, DPD, DPR, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota masing-masing sebanyak 149 pemilih dan ditambah daftar pemilih khusus sebanyak 2 pemilih. Tidak terdapat pemilih daftar pemilih tambahan. Surat suara Presiden tersisa sebanyak 69 suara, surat suara DPD tersisa sebanyak 89 surat suara, surat suara DPR tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD Provinsi tersisa sebanyak 68 surat suara, dan surat suara DPD Kabupaten Kota tersisa sebanyak 68 surat suara. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan mencoblos lebih dari 1 kali dan anak-anak ikut mencoblos. 1. Bahwa berkenaan dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten melalui formulir B.2 temuan nomor 01/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 dan formulir model B13 kajian dugaan pelanggaran nomor 01 tanggal 15 Februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7. 2. Bahwa terkait dengan TPS 06 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, formulir B2 temuan nomor 009/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan penghitungan suara ulang surat suara jenis DPRD Kota Serang. 3. Berkaitan dengan siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023 terdapat pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS. Berikut penjelasan Bawaslu. 1.1 berdasarkan siaran pers Bawaslu nomor 11/2024, 15 Februari 2024 berjudul Bawaslu temukan 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu menyampaikan 2.413 TPS yang didapati adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 34 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu hingga 15 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bahwa proses kerja pengawasan dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa-peristiwa khusus, diantaranya adanya dugaan pemilih memilih lebih dari 1 kali. Pemilih lebih dari 1 kali dapat berupa pemilih yang melakukan upaya untuk memilih 2 kali, atau pemilih mendapatkan 2 surat suara dalam 1 jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari 1 kali, PTPS menjawab di dalam sistem aplikasi pengawasan pemilu pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara, apakah terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, jawaban ya atau tidak. Dan 1.3 bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut tidak lanjut yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih, sehingga kejadian khusus kemudian dapat dicegah sehingga tidak benar-benar terjadi. KPPS selanjutnya menindaklanjuti saran perbaikan TPS. Rincian kejadian khusus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Kami bacakan sampelnya. Misalnya Aceh, pemilih menggunakan hak pilih lebih 1 kali, 30 kejadian, dan seterusnya. Total 2.413. Bahwa berdasarkan pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara TPS wajib diulang apabila terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti. Selanjutnya berdasarkan pasal 373 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang. Dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, data hasil pengawasan tersebut sangat mungkin berubah
Selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengawas TPS. Diusulkan kepada KPPS untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Kota. Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan siaran pers nomor 14 dengan judul Bawaslu merekomendasikan 1.692 TPS. KPU laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.521 TPS, 1.521 TPS. Berdasarkan pengawasan, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran perbaikan dan atau rekomendasi pemungutan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara ulang PSL, dan pemungutan dan penghitungan suara susulan PSS. Rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara tahun 2024 dari total 1.692 saran perbaikan atau rekomendasi tersebut, diantaranya 890 rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan pemungutan suara ulang terbanyak di Papua, Papua Pegunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70 rekomendasi, Maluku 70 rekomendasi, Nusa Tenggara Barat 53 rekomendasi, Nusa Tenggara Timur 53 rekomendasi, dan Sulawesi Tengah 42 rekomendasi. Bahwa terhadap 890 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU dilaksanakan PSU di 729 TPS 80% dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS 9%. Tidak dapat dilaksanakan PSU berdasarkan hasil kajian KPU tidak mungkin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan atau saran perbaikan atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU. 1.8 bahwa selain itu terdapat 77 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti atau karena tidak mendapatkan surat balasan terjadi di 4 provinsi, Sulawesi Tengah 3 TPS, Jawa Barat 3 TPS, Maluku 23 TPS, Papua 48, Kabupaten Jayapura 48 TPS. Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Bahwa terkait dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Banten, sudah diterangkan dalam kejadian di atas. Kemudian, keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan TPS janggal. 1. Bahwa Panwas Kelurahan atau Desa Purwomartani Kalasan telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat Kelurahan Purwomartani pemilu tahun 2024 dengan laporan hasil pengawasan nomor 018 2023 tanggal 31 Maret 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kelurahan Desa Purwomartani mempertanyakan mengapa terdapat 101 pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 28 Purwomartani yang selanjutnya dijawab oleh Ketua PPS Suhari bahwa 101 pemilih tersebut akan dimasukkan dalam pemilih TPS lokasi khusus Balai RS BKL DIY Unit Bina Laras. Dalam sambutan pembukaan pleno, Ketua PPS menyampaikan bahwa Purwomartani rencananya akan ada sebanyak 4 TPS lokasi khusus, yakni 1 TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 di TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan. 2. Bahwa PPS Purwomartani telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat Kelurahan Purwomartani nomor 03 tanggal 31 Maret 2023 dengan rincian jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak 105 TPS, pemilih aktif 28.116, pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non-KTP elektronik 287 pemilih. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Kalasan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan hasil pemutahiran tingkat Kapenawon Kalasan untuk pemilu tahun 2024 pada Minggu 2 April 2023 dengan laporan hasil pengawasan nomor 104 2023 di Aula Kapanewon Kalasan. Dalam pleno tersebut sempat menanyakan terkait 4 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan apakah akan dimasukkan datanya di pleno DPHP tingkat kecamatan atau tidak, dan dijawab oleh PPK Kalasan bahwa rekapitulasi TPS lokasi khusus akan dilakukan di tingkat pleno kabupaten. 4. Bahwa PPK Kalasan telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat kecamatan nomor 02 pada 2 April 2023 dengan rincian jumlah TPS sebanyak 257 TPS dengan jumlah pemilih aktif 64.978 pemilih, khusus TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak tertuang dalam lampiran BA tercatat 105 TPS dengan pemilih aktif 28.116, pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non-KTP elektronik 287 pemilih sebagaimana tertuang dalam lampiran BA. 5. Bahwa Kabupaten Sleman
KPU Kabupaten Sleman menetapkan sebanyak 33 TPS lokasi khusus dengan 4 TPS lokasi khusus di Purwomartani, yakni 1 TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan sebagai tertuang dalam berita acara rekapitulasi tempat pemungutan suara di lokasi khusus Kabupaten Sleman dengan nomor 69 tertanggal 28 Maret 2023 sesuai surat KPU RI nomor 56 tahun 2023 perihal persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus tertanggal 16 Januari 2023 pada halaman 3 huruf I disebutkan bahwa pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS khusus. Berikut nama-nama TPS lokasi khusus dianggap dibacakan. 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Sleman dalam pemilu tahun 2004, 5 April 2023 dalam laporan hasil pengawasan nomor 021 di The Alana Hotel dan Convention Center. Dalam perintah tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan KPU DIY dan KPU RI agar mekanisme proses dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dipersamakan dengan penyusunan daftar pemilih pada TPS reguler, di mana ada tahap penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir atau daftar pemilihan tetap. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kabupaten nomor 72 pada 5 April 2023 dengan rincian jumlah TPS Kabupaten Sleman sebanyak 3.446 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 850.838 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 261 TPS dengan jumlah pemilih aktif 65.944 pemilih, bertambah 4 TPS bila dibandingkan dengan hasil pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih pemutahiran tingkat kecamatan pada 2 April 2023 yang tercatat sebanyak 257 TPS dengan 68.978 pemilih. Rincian penambahan keempat TPS tersebut adalah 1 TPS di lokasi khusus Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan. Bahwa keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kecurangan termohon yang dilakukan oleh sistem IT atau Sirekap. 1. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat nomor 197/HK-K1/2024 perihal imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perihal audit sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu nomor 184/2024 perihal permintaan penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar di publik, di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir model C hasil dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesalahan hasil pembacaan sebagaimana termuat dalam link berita dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan surat nomor 219 tahun 2024 perihal saran perbaikan tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU RI untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap. Karena foto formulir C hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman http pemilu2024.kpu.go.id dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan. 3.2. Menyampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang. 3.3. Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai model C hasil diunggah pada http pemilu2024.kpu.go.id sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera secara akurat antara form model C hasil pemindaian dengan hasil Sirekap. 4. Bahwa terkait dengan
penundaan atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari oleh karena optimalisasi rekap, Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan oleh Surat Ketua Bawaslu nomor 223/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal permintaan penjelasan dan saran perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. 4.2 bahwa persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan atau desa dan sebutan atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimasukkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan dengan jadwal tahapan sebagian maksud dalam ketentuan pasal 10 dan pasal 11 PKPU nomor 5 tahun 2024. 4.3 bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu memperoleh informasi terkait terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi rekap sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan diskors dan dijadwalkan ulang sampai tanggal 20 Februari 2024. 4.4 bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu minta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian beberapa daerah yang melakukan penundaan dan atau penjadwalan ulang rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan karena optimalisasi Sirekap. 4.5 bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan atau penjadwalan ulang serta melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap saran perbaikan Bawaslu tersebut, KPU RI menyampaikan surat nomor 360/2024 perihal penjelasan penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. 5.1 KPU RI telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman http://pemilu2024.kpu.go.id yang tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan proses bisnis perbaikan data yang digunakan dalam Sirekap. 5.2 bahwa perbaikan data telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2024 disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada laman http://pemilu2024.kpu.go.id secara bertahap dan diikuti dengan penayangan kembali data-data yang telah disesuaikan dengan formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. 6. Bahwa KPU RI menyampaikan surat nomor 359/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal penjelasan rekapitulasi tingkat kecamatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 6.1 bahwa kegiatan PPK untuk memastikan kesesuaian data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 huruf A, pasal 10 ayat 2 huruf C, dan pasal 13 ayat 2 huruf B PKPU nomor 5 tahun 2024 yang menyatakan bahwa A. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui antara lain kegiatan persiapan, B. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan prasarana, dan C. Sarana dan prasarana antara lain terdiri atas penyiapan Sirekap. 6.2 bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rekapitulasi kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan pemilu. 7 bahwa terkait dengan dugaan pengurangan pengurangan suara paslon 01 Anies Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, Bawaslu melakukan hal sebagai berikut. 7.1 Bawaslu RI menerima formulir laporan nomor 110 tertanggal 19 Februari 2024. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di mana para terlapor yaitu Ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan pengurangan suara paslon 01 Anies Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu. 7.2 Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 110 tanggal 21 Februari 2024. Bawaslu menyimpulkan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui surat nomor perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari tahun 2024. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden di mana terlapor yakni Ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pada situs Sirekap sebagai berikut. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan nomor 111
111 tertanggal 19 Februari 2004. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di mana para terlapor yakni ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara paslon nomor urut 2 pada situs Sirekap. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu tanggal 21 Februari dengan kesimpulan bahwa pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 251 tahun tanggal 22 Februari 2022 kepada perihal pemberian status laporan. 9. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden di mana para terlapor yang ketua dan anggota KPU diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Bawaslu menerima formulir laporan nomor 123 tanggal 5 Maret 2024 terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden di mana para terlapor yakni ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat panitia penyelenggara kecamatan. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 123 tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui surat nomor 274 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024. Demikian keterangan terhadap perkara nomor 01, maka selanjutnya akan dibacakan terhadap perkara nomor 2 oleh Bapak Puadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan anggota Hakim Konstitusi, pemohon 01, 03, termohon dan terkait. Izinkan saya membacakan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk perkara nomor 2 dari 91 halaman, ini kita ringkas menjadi 8 halaman. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2 garing PHPU titik pres strip 12 Romawi 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. H.M. Mahfud MD SHSU MIP nomor urut 3. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan persandingan perolehan suara pemohon menurut termohon dan pemohon pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 di seluruh provinsi Indonesia di luar negeri. 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang didasarkan pada formulir model D hasil Provinsi PPWP, berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 38 provinsi sebagai berikut dianggap dibacakan. 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawas pemilu luar negeri Panwas luar negeri yang didasarkan pada formulir model D hasil PPLN PPWP, berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 61 wilayah luar negeri sebagai berikut dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dalam satu putaran. 1. Bahwa berikut hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu pejabat kepala daerah. Beberapa PJ sudah dijelaskan di keterangan 01. 1.1. Bahwa terdapat laporan nomor 090-PP-RI-00.0002 Romawi 2024 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Informasi tersebut
diperoleh pelapor di media daring, namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu nomor 194 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 13 Februari 2024 kepada pelapor. 2. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024 dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Terkait dugaan pelanggaran silaturahmi nasional desa dan bansos sudah di keterangan 01. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM yang terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power, terkoordinasi menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Berdasarkan informasi yang viral di media sosial TikTok terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Pani Dewinta Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 yang diselenggarakan pada hari Selasa 26 Desember 2023 di Watersik Weleri, Bawaslu Kabupaten Kendal menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 34 garing LHP garing PM titik 01 titik 02 garing 1 2024. Analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia. 1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001 garing LP garing PP garing Kabupaten garing 14.31 garing 1 Romawi 2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang berkenaan dengan pemasangan spanduk paslon 02 di Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan kajian awal dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan atau material. Selanjutnya Bawaslu Sukoharjo menyampaikan surat nomor 011 dan seterusnya 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 16 Januari 2004 kepada pelapor. 2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan nomor 001 dan seterusnya 2023 seorang ASN terlibat video deklarasi paslon 02 di Jawa Timur terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Bangkalan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 058 dan seterusnya tahun 2023 perihal rekomendasi dugaan peraturan perundang-undangan lain tanggal 4 Desember 2023. 3. Bahwa berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 November 2023 dan pemberitahuan status laporan tanggal 30 November 2023 yang menyatakan laporan nomor 002 dan seterusnya tahun 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, dan laporan nomor 003 dan seterusnya 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil dan material, karena materi laporan tidak dapat dilengkapi atau diperbaiki oleh pelapor. Laporan tersebut pada pokoknya tersebar dukungan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran terhadap kegiatan saresehan UMKM Apeksi Komwil 1 Sumatera yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lok Samawe dan spanduk bernuansa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran yang terpampang sepanjang jalan Banda Aceh Medan yang masuk dalam wilayah Gampong Blong
Panyong, dan Palong, Kecamatan. 4. Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan pakaian olahraga bernuansa dugaan kepada paslon 02 oleh camat di Kabupaten Bekasi diputuskan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan berita acara hasil koreksi nomor 001 dan seterusnya tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan mengoreksi penanganan pelanggaran laporan nomor 015 dan seterusnya 2024 tertanggal 2 Januari 2024 oleh Bawaslu Kota Bekasi dengan isi koreksi yakni penerusan pelanggaran undang-undang lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan pejabat pembina kepegawaian instansi tempat pegawai pemerintah aparatur sipil negara. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan surat nomor B1000.NK.01.003/03/24 tertanggal 15 Maret 2024. Hal jawaban atas pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor. 5. Bahwa hasil tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkenaan beredarnya video 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka temuan nomor 001 dan seterusnya 2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan hasil tindak lanjut pemberitahuan status temuan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya temuan akuo ditindaklanjuti dan diteruskan instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 6. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi di media sosial yang diduga mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat nomor 040 dan seterusnya 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dengan nomor register 001 002, 003, 004, 005 dan seterusnya 2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 di depan kantor camat Bulupodo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat nomor 002 dan seterusnya 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan nomor 1 dan seterusnya 2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. 8. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam formulir model B2 nomor 001 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menetapkan peristiwa temuan atas dugaan pelanggaran pada kegiatan kampanye tatap muka yang melibatkan raja-raja atau kepala desa atau kepala pemerintahan negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Bawaslu Provinsi Maluku telah menerbitkan pemberitahuan status temuan melalui formulir model B18 tertanggal 6 Februari 2024 dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu dengan alasan tidak memenuhi pasal 490 dan atau pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
9. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemasangan baliho paslon 02 atas perintah Kapolda Jatim bahwa Bawaslu Mojokerto merilis siaran pers nomor 3 garing Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto garing 12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal tweet Humas Polda Jatim terkait pemasangan baliho Capres-Cawapres yang diunggah akun resmi @Humas Polda Jatim pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto berisi kalimat, "Halo Sobat Humas, terima kasih atas informasinya. Untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terima kasih Sobat Humas. Bahwa berikut hasil pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024, kunjungan kampanye calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, konser Indonesia Maju. 10. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi tim sukses paslon 02 berdasarkan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, bahwa Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pengawasan dugaan dengan laporan hasil pengawasan nomor 035 garing LHP garing PM titik 01.00 garing 1 Romawi 2024 tertanggal 12 Januari 2024 pada tahapan pengawasan kampanye penelusuran informasi di Perumahan Nancang Kota Serang, bahwa Panwas Kecamatan Pabuaran telah melakukan pengawasan terhadap dengan laporan hasil pengawasan nomor 089 dan seterusnya 2024 tertanggal 15 Januari 2024 bertempat di SMPN 1 Pabuaran dan SDN 1 Kedubumem yang pada pokoknya tidak ada arahan yang dilakukan untuk membuat dukungan dalam rangka memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden. 11. Bahwa terkait dugaan 330 kepala desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan relawan Jawi Weta yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Berikut penjelasan Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Desember 2023 menerbitkan surat nomor 139 dan seterusnya 2023 perihal penerusan instruksi Bawaslu RI nomor 7 tahun 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gresik. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan berupa pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 112 garing LP garing PP garing RI garing 00.00 garing 2 Romawi 2024. Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui surat nomor 25/252 dan seterusnya 2024 perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan status laporan nomor 112 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa terkait dengan siaran pers Bawaslu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 7 waktu setempat di 37.466 TPS. Menurut hasil pengawasan Bawaslu terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pukul 07.00. 3. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat 10.496 TPS
yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap atau kurang secepatnya sebelum dimulai pemungutan suara. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 5.448 TPS. Dianggap dibacakan bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 5. Bahwa berkaitan dengan dalil adanya surat suara yang tercoblos di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, didapati adanya surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai sebanyak 44 surat suara. Tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis pemilu dan beberapa peserta pemilu dengan uraian sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. 6. Berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai atau sebelum pukul 13.00 waktu setempat terjadi di 3.466 TPS. Berikut rincian persebaran wilayah selanjutnya dianggap dibacakan. 7. Terkait dengan permasalahan Sirekap di beberapa daerah wilayah Provinsi Jawa Barat, wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jateng, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, selanjutnya dianggap dibacakan. Demikian keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rapat pleno. Yang Mulia Hakim Konstitusi, demikian atas pembacaan keterangan Bawaslu atas permohonan pasangan calon 03. Terima kasih. Demikian Yang Mulia, bacaan terhadap jawaban keterangan Bawaslu terhadap perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Yang lain yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan sesuai dengan laporan yang kami berikan, keterangan kami berikan pada perkara nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya.